Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Budia dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 sini akan mempresentasikan materi tentang Supply Chain Management atau SCM. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, VT John Dalmindo, yang kedua ada Anggi Lintang, yang ketiga ada Farah Martalatas, yang keempat ada Rimba Martina, yang kelima ada Anika Kumalasari, yang keenam ada Awal Nasruddin Muklisin. Yang pertama, supply chain management. Supply chain management adalah metode atau pendekatan integrasi untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir yang terdiri dari supplier, pabrik, jaringan distribusi, maupun jasa-jasa logistik. Secara sederhana, konsep supply chain management adalah strategi yang berhubungan dengan kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk dari perusahaan kepada pelanggannya. Konsep ini berhubungan dengan bagaimana strategi seorang manajer rantai pasok untuk meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional perusahaan itu sendiri. Di sini ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu yang pertama ada supplier, yang kedua ada manufacturers, yang ketiga ada distribution, yang keempat ada retail outlet, yang kelima ada customer. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Poin 1, supplier. Jaringan bermula dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana rantai penyaluran baru akan mulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, barang dagangan, suku cadang, dan lain-lain. Next. Chain 1, 2, 3, supplier manufaktur distribution. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan. Walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan. Yang umum adalah melalui distributor dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Selanjutnya. Supplier manufaktur distribution retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventorious dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Next-nya. Supplier manufaktur distribution retail outlet customer atau end user. Para pengecer atau retail menawarkan barang langsung kepada para pelanggan ataupun pembeli atau pengguna barang langsung. Yang termasuk retail outlet adalah toko bahan bangunan, supermarket bahan bangunan dan lain-lain. Next. Komponen dasar SCM. Menurut Golden dan Wilson 2008, Supply Chain Management atau SCM memiliki beberapa komponen di dasar diantaranya A. Plan. Kesuksesan Supply Chain Management terletak pada proses penentuan strategi Supply Chain Management atau SCM. Tujuan dari proses perumusan strategi ialah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. B. Source. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, manajer supply chain management harus dapat menetapkan harga, mengelola pengiriman, pembayaran bahan baku, dan menjaga serta meningkatkan hubungan bisnis terhadap supplier.
C. Make. Komponen ini adalah tahap manufacturing. Manajer Supply Chain Management atau SCM melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk berupa barang atau jasa. Perusahaan juga harus mampu melakukan pengukuran kualitas, output, produksi, serta produktivitas pekerja. D. Deliver. Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. E. Patron. Perencanaan supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk, barang, atau jasa cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Tantangan dalam mengelola SCM dalam perusahaan. 1. Kualitas customer service. 2. Hubungan dengan pemasok. 3. Staf yang berkualitas. 4. Keterlambatan logistik yang tidak terduga. 5. Pasar yang berubah cepat. Tujuan supply chain management. 1. Mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. 3. Bisa memenangkan persaingan pasar. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka rantai pasokan harus mampu menyediakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan variatif. Merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer serta meminimumkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Next. Manfaat supply chain management. 1. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah target dari kegiatan produksi setiap barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Konsumen yang dimaksud dalam konteks ini adalah konsumen setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen agar tetap setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 2. Meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu artinya semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan percuma karena diminati konsumen. Yang ketiga, menurunkan biaya. Menurunkan biaya berarti pengintegrasian barang atau jasa dari perusahaan kepada konsumen. Akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor sumber daya manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan dan keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi penggunaan produk atau barang atau jasa, pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan semakin besar. Perusahaan semakin maju dan berkembang dengan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi produknya yang lambat laun akan menjadi besar. Perusahaan pun tumbuh lebih kuat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai supply chain management. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih, selamat malam Budia dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.